Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sok dibaca dulu. Ba'du. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah faldahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Sudah. 4, 5 genep 7 poin. Bismillah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan apa nih? Ghani sudah itu belum? Wa qawluhu ghani. Harus ngeprint ya? Ya apa sih baru ingetin teh dari mangkukna tuh. Wah, kapan? Atau ingetin. Bismillah. Qawluhu ghani bisukunil ya wa kadza qawluhu wahai. Wa qawluhu qadir bisukunir ra syai bihadfil hamzah. Wa qawluhu wal mutkalim bisukunit ta. Sudah itu ya. Nah. Wa tusamma hadhihi sifatus sab'u bil ma'ani wa hiya kullu sifatin wujudiyatin. Jadi sifat yang 7 ini tadi qudroh itu ya. Qudroh, iradah, ilmu, hayat sama basar, kalam. Itu dinamakan apa? Dinamakan ma'ani, sifat ma'ani. Nah, ini ta'rifnya. Apa pengertian sifat ma'ani itu? Wahya kullu sifatin wujudiyatin qaimatin bidzat. Yaitu setiap sifat yang wujud.
Setiap sifat yang wujud. Qaimatin bidzat, yang tetap pada zat. Maksudnya pada zat Allah. Itu zatnya pakai alif lam tuh. Qaimatin bidzati, yang tetap pada zat Allah. Aujabat limausufiha, yang memberikan konsekuensi kepada mausufnya, hukman, satu hukum. Bihaitsu law kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Dengan maksud apabila disingkapkan bagi kita hijab, maka kita akan melihat sifat itu. Kama huwa sya'nul mawjudat, sebagaimana nature-nya, apa nature-nya itu? Sebagaimana karakternya perkara-perkara yang mawjud. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Nah, sekarang kita kan masuk kepada perkara yang lebih dalam lagi nih. Kalau di dalam masail ilmu aqaid itu ya. Di dalam masalah ilmu kalam kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi dari sekedar sifat, yaitu pengelompokan sifat ini. Jadi sebetulnya bahasanya bukan pengelompokan sifat. Kalau di dalam ta'akul kita bisa menyebutkan ini pengelompokan sifat. Cuman kalau di dalam kenyataannya ini bukan pengelompokan sifat, tetapi menyatakan apakah sifat ini dia sesuatu perkara yang ada atau dia itu hanya menafikan sifat dari Allah begitu. Nah, ini ada ada perbedaan. Nah, sifat-sifat yang ini qudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, sifat-sifat yang ini disebut sifat apa? Ma'ani. Kenapa dia itu disebut sifat ma'ani? Karena disebutkan di sini karena dia itu adalah sifat wujudiyah. Nah, di dalam bahasa kita itu nggak ada wujudiyah ya. Di dalam bahasa kita itu apa? Ada nisbah apa nggak di dalam bahasa Indonesia itu? Jadi lihat ya, nisbah itu apa ya? Kalau di dalam bahasa Arab itu ada bahasa yang namanya ya'un nisbah ya. Seperti misalkan Syafi'i. Nah, Syafi'i itu dari Syafi'. Jadi ada orang namanya Syafi'. Nah, Syafi' ini kalau nanti orang ini bernisbah kepada Syafi', maka dia disebut Syafi'i. Kemudian ada Banten tuh. Nanti orang ini bernisbah kepada Banten, nanti disebut Bantani. Jadi Bantani itu bukan Banten. Bantani itu bukan Banten. Bantani itu al-mansub ilal Banten. Bukan Bantennya itu, ya. Tapi yang bernisbah kepada Banten. Nah, Syafi'i itu bukan Imam Syafi'inya, bukan. Tapi Syafi'i itu yang bernisbah kepada Syafi'. Paham? Makanya Imam Syafi'i itu kan nama aslinya siapa? Muhammad bin nama aslinya itu Muhammad bin Idris. Cuman beliau itu punya kakek yang kakeknya itu sahabah. Namanya Syafi'. Kakeknya itu. Nah, makanya disebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi yang bernisbah kepada sahabat yang namanya Syafi'. Sundani. Kalau di bahasa Inggris ada tuh nisbah itu. Dia kalau Sunda itu Sundanis. Kalau Indonesia Indonesian. Kalau Amerika American. Itu bernisbah kepada Amerika. Jadi ada satu perkara, ada yang bernisbah kepadanya. Ini dua perkara yang berbeda. Ya. Saya ini bukan Muhammad bin Idris. Tapi saya ini yang bernisbah kepada Muhammad bin Idris, yaitu Asy-Syafi'i, di dalam pelaksanaan ibadah. Maka saya adalah Syafi'iyah, begitu. Paham ya? Nah, ada wujud nih, makna wujud. Ada makna wujud. Wujud itu
dia adalah makna yang apabila tetap pada makna yang lain, maka pengertiannya itu makna yang lainnya ini maujud. Paham? Jadi wujud ini satu makna. Yang apabila makna wujud ini dia tetap kepada suatu makna yang lain, maka makna yang lain ini dia maujud fil kharij. Paham sampai sini? Nah, dia maujud fil kharij. Nah, maka sesuatu yang maujud fil kharij itu kita sebut wujudi. Paham? Kita sebut itu apa? Wujudi. Dia itu mansub ilal wujud. Dinisbahkan kepada wujud. Nah, wujud sendiri tidak wujudi. Wujud sendiri tidak wujudi karena dia nafsul wujud. Kalau wujud itu wujudi, nanti bakal tasalsul. Paham? Jadi apakah Banten itu Bantani? Ya tidak. Ya. Apakah Imam Maliki itu Maliki? Ya bukan. Imam Malik Pak Imam Malik. Imam Malik apa madhabnya? Ya Malikiyah. Ya kan goblok itu. Bego tuh. Ya. Paham sampai sini? Nah, sekiranya nanti di dalam kenyataannya kalau sesuatu ini kena kepada dia itu apa? Bernisbah kepada wujud, maka sesuatu itu maujud. Paham? Tapi saya ketemu kemarin, jadi wujudi itu dia lebih umum daripada maujud. Ya. Wujudi itu lebih umum daripada maujud. Jadi tidak semua yang wujudi itu maujud. Misalkan begini ya, yang mungkin itu dia bisa wujud nggak? Bisa menerima wujud, bisa menerima Adam, bisa. Itu yang saya temukan seperkara yang mungkin yang dia itu tidak ada bisa disebut wujudi. Dalam pengertian dia menerima wujud, bukan pengertian maujud. Ya, dia sah. Jadi beda dengan yang mustahil. Yang mustahil itu dia tidak sah disebut wujudi. Paham? Nah, makanya Syekh Nawawi di sini tatkala menyebutkan sifat kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, ini semuanya itu dia mansubun ilal wujud, dinisbahkan kepada wujud. Dengan pengertian dia maujud. Paham? Maujudnya itu qaim bidzatihi, tidak qiyam binafsihi. Sifat yang 7 ini. Berarti wujud keadaan maujudnya itu fi dzatihi, ada pada zatnya Allah. Keadaan maujudnya itu. Nah, makanya bahasanya tadi seperti ini. Ya. Wahya kullu sifatin wujudiyatin, yaitu adalah sifat wujudiyah. Wujudiyah berarti yang bernisbah kepada wujud. Qaimatin bidzat, yang dia itu tetap pada zat, berarti tidak berdiri sendiri, berarti dia bukan zat. Ya. Aujabat limausufiha hukman, yang mana memestikan, memberikan konsekuensi kepada mausufnya, yaitu zat ini, hukman apa? Hukum. Berarti kalau kudroh ini adanya di siapa? Adanya di zat Allah, yang menjadikan Allah ini punya hukum apa? Qadir. Paham? Nah, mana tadi? Bihaitsu law kusyifa'annal hijabu la ra'ainaha. Nah, ini yang secara tegas menyatakan bahwa sifat ini maujud. Dari sudut pandang atau dengan pengertian, jika dibuka hijab dari kita, maka kita akan melihatnya sebagaimana karakteristik maujudat. Karakteristik maujudat itu dia sah untuk dilihat. Paham? Ular naga ada atau tidak?
Tidak ada. Bisakah yang tidak ada dilihat? Tidak bisa dilihat. Presiden, sekarang udah ganti jadi Prabowo tuh. Ada nggak tuh? Ada. Bisa dilihat kah? Bisa. Ya, meskipun dia itu masuk ke bunker yang paling dalam, ditutup dengan besi, kita tidak melihat, tapi dia sah untuk dilihat. Malaikat ada. Terlihat tidak? Apakah sah untuk dilihat? Sah untuk dilihat. Bagaimana? Ya dita'alluqkan penglihatan kita kepada malaikat. Disebut itu dibuka hijab. Paham? Dalam kubur. Ya itu juga sah untuk dilihat tuh. Ya, alam barzakh itu dia sah karena dia mawjud. Dia perkara yang ada. Jadi perkara yang ada itu dia tidak mesti terlihat, tapi dia mesti sah untuk dilihat. Ya, mesti sah. Beda antara terlihat dan sah untuk dilihat. Makanya Allah itu dia tidak terlihat tapi sah untuk dilihat. Karena itulah Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Karena Allah sah untuk dilihat. Paham sampai sini? Nah, sekarang ya, kalau misalkan ini nih, vas bubungaan. Vas bubungaan. Ini kita tutup dengan hijab. Ya. Apakah ini terlihat? Tidak. Apakah sah untuk dilihat? Tetap sah. Ini mau dilempar keluar angkasa udah nggak kelihatan, tapi dia sah untuk dilihat. Kalau hijabnya dibuka, yang kamu lihat apa? Vas bunga kan? Apakah vas bunganya saja yang ada itu? Ada apa saja ini? Nah, ada ukurannya, ada warnanya, kan ada merah tuh, ada hijau kan begitu? Nah, ini berarti hijau ada. Berarti merah ada. Bukan hanya bunganya saja yang ada, tapi merahnya juga ada. Paham sampai sini? Nah, kalau sifatnya sifat ma'ani, sifat wujudiyah, itu kalau dibuka hijab, kita akan melihat sifat itu. Jadi kalau kita melihat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab kita melihat Allah, kita akan melihat sifat kudroh di Allah. Kita akan melihat sifat irodah di Allah. Kita akan melihat sifat kalam di Allah. Paham? Tapi itu tidak berbeda. Pokoknya jangan dibayangin. Ya, pokoknya jangan diilustrasikan. Jadi kalau misalkan kita melihat ini ditutup hijab, kemudian ditanya ini apa, kita tidak tahu, hakikatnya apa kita tidak tahu, apa saja yang ada kita tidak tahu. Tatkala dibuka kita tahu, oh bunga ini berwarna merah, oh ada daunnya, daun ini berwarna hijau. Kalau kita dibuka hijab kepada Allah, kita hanya melihat Allah dan kita tahu Allah punya kudroh, punya irodah, punya ilmu, punya hayat, punya sama, punya basor, punya kalam. Kita tahu itu. Jadi begini, sekarang kita tahu nggak Allah punya kudroh? Tahu, punya irodah, sifat ma'ani nih ya, ilmu, sama, basor, kalam. Tahu nggak kita ini? Tahu dari mana? Nah, dari dalil. Kita tahu dari dalil. Jadi ulangi lagi, Allah punya sifat-sifat yang disebutkan tadi nggak tuh? Tahu dari mana? Tahu dari dalil. Nah, kalau orang di dunia ini tidak pernah belajar dalil, tapi oleh Allah dibuka hijab. Misalkan anak kecil yang mati nih. Anak kecil yang mati itu kan belum pernah tahu Allah punya sifat. Nanti tatkala dibukakan hijab melihat Allah Subhanahu wa taala, si anak kecil itu bakal tahu nggak punya kudroh, punya irodah, punya ilmu, punya sama Allah itu? Tahu. Kenapa? Karena terlihat. Karena itu kelihatan tuh. Paham? Dan itu bukan selain Allah. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau kita makan tahu dari dalil sekarang, kalau di akhirat nanti taunya iyan melihat.
kalau melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat yang kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuh bi nafsihi, itu bukan sifat mansub ilal wujud, bukan sifat wujudiyah itu. Jadi kalau misalkan dibuka hijab, nggak bakalan kita itu ngelihat, nggak bakalan bisa sampai tahu bahwa Allah itu kidam, Allah itu bako, nggak bakal tahu kita itu. Karena itu mah taunya istidlali. Paham? Itu mah kita taunya bil akli. Karena itu tidak sah untuk dilihat. Bukan berarti Allah tidak bersifat dengan kidam, bukan. Cuman kidam ini kita taunya dari mana? Dari dalil. Yang mana kidam ini adalah tidak adanya hadis. Paham ya? Ya orang ini kalau misalkan kita ngelihat langit nih. Langit ini hadis nggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Dari dalil. Kita tahu langit ini hadis. Kita tahu nggak langit ini biru? Tahu dari mana? Nah kelihatan itu mah. Udah bukan dari dalil itu mah, kelihatan. Nah kalau misalkan kita ngelihat Allah, kita itu bakal tahu Allah itu punya kudroh, punya irodah, punya ilmu, punya sama, punya basor, punya kalam. Tahu dari mana? Kelihatan. Paham? Tapi kita tahu Allah kidam, Allah bako dari dalil. Tapi jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan jadi salah. Gak bakal bisa dibayangin. Kullu ma khotoro bibalik, fallahu mukhalifun bidzalik. Nah nanti si setan itu bisik-bisik sama kamu tuh bikin ilustrasi, bikin ilustrasi. Oh enggak. Semua yang tergambar dengan ilustrasimu itu salah semua. Tapi kalau faham benar, ya kita mah berhenti di faham. Jadi kalau di ilustrasi naik, jangan berhenti di situ. Ya, karena itu masih kekuatan hayawaniyah itu. Di ilustrasi mah masih kekuatan hayawaniyah. Kita naik terus uruj, naik terus sampai ke makna. Jadi kalau kita mengatakan bahwa jika kita melihat Allah, maka kita akan melihat Allah itu memiliki kudroh, memiliki irodah, memiliki ilmu, memiliki sama, basor, kalam. Itu benar. Tapi kalau tergambar itu salah gambarannya. Paham? Makanya ini bedakan nih. Allah punya 2 tangan. Kemarin itu kan. Allah punya 2 tangan. Nah bahasa 2 tangan yang mana itu sifat benar tuh. Tapi tatkala itu jadi ilustrasi salah semua. Paham? Nah, ini hati-hati ya. Wa yusamma dzalikal hukmu dan dinamna. Berarti kan nanti kalau misalkan zat ini dia bersifat dengan sifat ma'ani, maka zat ini dia berhukum. Jadi punya hukum. Tadi gitu kan? Nah, hukum ini dinamai maknawiyah. Wa yusamma dzalikal hukmu maknawiyatan li'annaha mansubatun lil ma'ani. Karena itu bernisbah kepada ma'ani itu. Apakah qadiron itu dia kudroh? Bukan. Kalau qadiron itu kudroh, ya nggak usah dibedakan. Qadiron itu hukum zatnya. Kudroh itu sifatnya. Sifatnya ini ada pada zat, maka zatnya ini sah disebut qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah ini yang mansub, yang bernisbah kepada ma'ani. Yang bernisbah kepada ma'ani disebutnya apa? Maknawiyah, kan begitu. Maknawiyah. Fal maknawiyatu hiya kaunuhu ta'ala qadiron, wa kaunuhu muridan, wa kaunuhu aliman, wa kaunuhu hayyan, wa kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basiran, wa kaunuhu mutakalliman. Fal ma'ani kal asli wal ma'nawiyatu kal far'i. Maka ma'ani ini ibarat asal, maknawiyah ini ibarat cabang. Tidak akan ada asal, tidak akan ada cabang jika tidak ada asal. Tidak akan ada qadiron kalau tidak ada kudroh. Tidak akan ada muridan jika tidak ada irodah. Paham?
Paham? Paham? Kenapa demikian? Maksudnya kenapa yang ma'ani ini dia jadi usul dan yang ma'nawiyah menjadi furu'? Li'annal ma'aniya wujudiyatun tu'aqqalu. Karena ma'ani itu dia wujudiyah. Dia tu'aqqal, dia bisa apa ya? Atau tu'qalu. Dia bisa apa? Bisa digapai, maknanya bisa digapai. Jadi maknanya itu makna tetap, bukan makna salbi. Bagaimana kamu menjelaskan kidam? Dengan tidak adanya hadis tuh. Itu salah tuh. Jadi sebetulnya makna kidamnya tidak tergapai. Karena kidam itu dijelaskannya dengan apa? Dengan tidak adanya hadis. Bako itu dijelaskannya dengan tidak adanya fana. Mukhalafah lil hawadis itu dijelaskan dengan tidak adanya syibih, tidak adanya mumasalah. Paham? Tapi kalau kudroh, yang dijelaskannya ya kudrohnya itu. Ya. Itu apa? Sifat azali yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah ya ta'ata biha, mengadakan perkara yang mungkin dan meniadakannya. Kan begitu, itu yang dijelaskan nafsul kudrohnya. Kalau qadim, dia itu dijelaskan dengan menafikan hadis. Makanya itu disebut sifat salbiyah. Wal ma'nawiyatu ahwalun la takunu kadzalik. Sedangkan ma'nawiyah dia itu ahwal, tidak seperti itu. Illa bin nisbati lima aniha, kecuali dia itu dinisbahkan kepada ma'aninya. Sama tuh, kalau qadiron, apa qadiron itu? Kita harus kembali kepada kudroh. Jadi tidak dijelaskan dengan dirinya. Ya. Jadi secara makna dia disebut apa? Ma'nawiyah. Karena dia itu harus kembali kepada ma'ani. Apa itu qadiron? Nah, yang memiliki kudroh. Apa itu muridan? Yang mempunyai iradah. Apa itu Allah kaunuhu mutakalliman? Allah mutakaliman. Allah memiliki sifat kalam. Nah begitu. Jadi dia pasti kembali kepada sifat ma'ani. Makanya dia disebutnya apa? Ahwal. Berarti dia pun tidak mansub ilal wujud. Dia pun tidak wujudi. Apa? Ma'nawiyah. Dalam pengertian tidak wujudi itu tidak seperti ma'ani. Kalau ma'ani itu wujudi, kalau hal tidak wujudi. Tapi dia hukum bagi zat. Paham ya? Maka disebutnya subuti, disebutnya itu. Bukan wujudi. Ya, yang subut tapi tidak sampai derajat wujud, itu sesuatu yang diambil dari maujud. Ya. Dia diambil dari maujud. Tapi di dalam kenyataannya dia ghair maujud. Pusing gak nih? Pusing ya? Nih, tutup spidol nih. Tutup spidol ini di dalam kenyataan ya. Kita batasi saja dua supaya kita paham. Di dalam kenyataan itu apa? Maujud fil kharij tutup spidol. Maujud fil kharij warna hitam. Paham? Yang mana hitam ini dia tetap pada tutup spidol. Paham ini? Nah, pernyataan bahwa tutup spidol ini ada, dia diambil langsung dari kenyataan atau tidak? Diambil langsung dari kenyataan. Maujud tutup spidolnya? Maujud. Warna hitam? Ada. Itu diambil dari kenyataan tidak? Ada warna hitamnya pada kenyataannya. Ada. Nah sekarang, kalau dalam kenyataannya tutup
spidol ini ada, kemudian warna hitam ini ada pada tutup spidol, maka kita mengatakan tutup spidol ini apa? Siwadian. Bernisbah kepada hitam. Paham? Betul nggak? Tutup spidol ini bernisbah kepada hitam. Betul. Karena jika tidak bernisbah kepada hitam, dia tidak akan hitam. Apakah tutup spidol ini sah disebut kaunuhu saudian? Saudian apa? Siwadian. Hitam. Kaunuhu hitaman begitu. Sah tidak? Sah disebut kaunuhu hitaman. Pertanyaannya, apakah kaunuhu hitaman ini ada di dalam kenyataan? Nah, tidak ada di dalam kenyataan. Tidak ada di dalam kenyataan. Tapi itu diambil dari kenyataan. Tapi kenyataan mana coba? Mana kaunuhu siwadian itu? Kaunuhu hitaman mana? Tidak ada. Kalau tutup spidol, nah ini. Kalau hitam, ya ini. Tetap pada tutup spidol. Berarti yang ada itu hitam dan tutup spidol. Paham? Berarti sah tidak tutup spidol disebut kaunuhu hitaman? Mana kaunuhu hitaman? Tidak ada. Berarti dia tidak maujud fil kharij. Tapi dia tetap diambil dari kenyataan. Itu disebut subuti. Paham? Kalau saya nyebut ini kaunuhu ahmaron, dia keadaannya merah. Saya nyebut begitu. Lihat nih. Saya nyebut ini keadaannya merah. Apakah itu diambil dari kenyataan? Tidak. Lah itu mah tidak subut. Jadi kaunuhu merahan bagi tutup spidol ini tidak subut. Karena tidak diambil dari kenyataan. Jadi semua yang wujudi itu subuti. Tapi tidak semua. Tidak semua yang subuti itu wujudi. Paham sampai sini? Nah, kalau dia itu jirim, dia pasti bisa ditunjuk. Karena Allah itu bukan jirim, Allah mah tidak sah untuk ditunjuk. Sekarang kita lihat nih makna lagi kembali kepada sifat Allah. Ya, Allah punya sifat kudroh, punya kudrohnya ada pada kenyataan, ada. Allahnya, zatnya maksudnya, zat Allah pada kenyataan maujud, sifat kudroh pada kenyataan maujud. Berarti Allah sah disebut qadiron. Nah, qadiron ini apakah dia maujud fil kharij? Tidak, tapi dia sah bagi Allah diambil dari kenyataan. Kenapa Allah itu kaunuhu qadiron? Karena Allah punya kudroh. Kalau orang yang punya i'tiqad kudroh itu adanya pada dewa, misalkan pada dewa Zeus, berarti yang qadiron itu siapa? Dewa Zeus yang qadiron itu. Makanya ada para ulama mutakalimin itu diantaranya berkata seperti ini. I'tiqadnya Mu'tazilah itu dia lebih jelek daripada i'tiqadnya penyembah patung. Kayak penyembah Zeus, penyembah Apollo, ya. Penyembah Medusa. Itu Mu'tazilah ini lebih jelek. I'tiqadnya. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembah patung itu menisbahkan kudroh terbatas hanya kepada mereka saja. Ya. Tapi Mu'tazilah menetapkan kudroh pada setiap makhluk hewan yang ikhtiari. Kita punya kudroh, kamu punya kudroh, semua orang. Jadi kalau ada 7 miliar orang, itu ada 7 miliar kudroh. Jadi ada 7 miliar qadiron. Kita mah tauhid tidak. Yang punya kudroh mutlakon hanya satu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disebut qadiron. Ada qadiron ini maujud fil kharij? Tidak. Tapi kita tahu dari mana Allah qadiron? Dari tetapnya sifat kudroh di Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak wujudi, tidak mawujud. Tapi dia subuti karena diambil dari kenyataan. Kalau ada orang punya i'tiqad bahwa Allah ini dia ajzun, berarti bernisbah kepada ajzun, kaunuhu ajizan. Ya, Allah itu kaunuhu ajizan. Apakah itu diambil dari kenyataan? Tidak, lah itu i'tiqad yang salah. Karena i'tiqadnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Paham? Nah, minum dulu ya. Ada. Sok, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ayo, ada pertanyaan? Tak ada? Sudah, jika tidak ada kita lanjut. Fa in qulta lima qala nazimu lahu sifatun sab'atun tantazimu ma'a annahu qala awalan isrina sifatan walam yastaufi adadaha. Kenapa Nazim berkata ini ada 7 sifat? Padahal di awal beliau berkata ada 20 sifat. Kenapa kok tidak dituntaskan? Wa ma faidatu dzikri hadhihi sifatis sab'i ma'a kauniha dakhilatan fil asma'il madhkur awalan fala hajata ila dzikriha. Dan apa faidah menyebutkan sifat-sifat yang 7 ini padahal sifat yang 7 ini sudah masuk ke dalam nama-nama yang sudah disebutkan di permulaan. Fala hajata ila dzikriha, maka sudah tidak usah disebutkan lagi. Qultu inna ma qala dzalika li hikmatin latifatin wa hiyal ihtimam bi sya'ni hadhihi sifatis sab'i. Aku berkata, kata Syekh Nawawi, beliau Nazim berbuat seperti itu di dalam nazomnya karena adanya hikmah yang lembut. Apa itu? Yaitu mementingkan keadaan sifat-sifat yang 7 ini. Wa inna ma dzakarahan nazimu ma'a kauniha dakhilatan fil asma'i sab'ati li'anna al-maqsuda fi hadzal ilmi dzikrul aqaidi ala wajhi tafsil. Dan Nazim menyebutkannya meskipun itu sudah masuk ke dalam nama-nama yang disebutkan 7 karena maksud dari ilmu ini adalah menyebutkan akidah secara terperinci. Li'anna khatarul jahli fihi azimun. Karena jika seseorang bodoh dalam perkara ini, itu celakanya celaka besar. Warraddu atau warraddi ala qaulil mu'tazilati fa innahum ankaruha. Dan ini juga untuk menolak perkataan Mu'tazilah karena mereka itu mengingkari sifat yang 7. Faqalu innahu ta'ala qadirun bidzati. Maka Mu'tazilah itu berkata, Allah itu qadir dengan zatnya, murid bidzati, murid dengan zatnya, min ghairi qudratin wala iradatin, tanpa kudrah dan tanpa iradah, wa hakadha ila akhiriha, dan demikian sampai akhirnya. Jadi ini mah ngobrolin apa? Ngobrolin nazom saja ini mah. Ya. Ngobrolin nazom. Ngobrolin nazom gimana? Itu kan kalau misalkan dibaca nazomnya begini. Nah tadi. Nah, ini kan ada gini. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar. Tuh jadi ini faqudratun kan sudah disebutkan tuh isrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir. Kan sudah ada qadir, kok kudrah disebutkan lagi. Sudah ada murid, kok iradah disebutkan lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Itu bait ke-7 sama bait ke-9 itu isinya sama. Lah kok kenapa demikian? Nah, penjelasannya tadi sudah. Ya. Dalam pengertian satu itu untuk menjelaskan pentingnya ilmu ini. Ya, karena kalau misalkan bodoh dalam ilmu ini itu khatrun azim. Makanya mengulang-ulang ilmu ini mah nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Isyarat kepada itu. Karena bodoh di dalam masalah ini udah celakanya udah itu mah. Celaka kak itu udah. Ya, khatrun azim. Kalau misalkan ditanyakan lagi terus kemudian kenapa ini sudah masuk ke dalam nama-nama Allah tapi kok masih ditafsir lagi sifat-sifatnya. Ini juga untuk menolak perkataan Mu'tazilah karena mereka mau menyebutkan Allah itu murid tapi tanpa iradah. Qadir tanpa kudroh. Itu siapa? Mu'tazilah.
Nah, wa amma jumhur ahli sunnati faqalu innahu ta'ala qadirun wa muridun bi sifatin wujudiyatin qaimatin bidzat. Adapun jumhur ahlus sunnah mereka itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu qadir, murid. Qadirun, muridun dengan sifat-sifat wujudiyah yang tetap pada zat Allah begitu. Jadi Allah itu qadir bi qudratin, muridun bi iradatin. Ya. Dengan sifat-sifat wujudiyah. Yasihu ayyura wabil jumlati, yang mana itu sah untuk dilihat. Wabil jumlati fanaqulu kaman qala i'tisamul waro bimaghfiratik ajazal wasifuna an sifatik tub alaina fa innana basyarun ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kesimpulan dari yang sudah kita aji apa? Saya mah cuma mau nyanyi aja lah. Kata saya Nawawi itu, ya kata saya Nawawi, kalau kamu mau kesimpulan kita kaji begini aja. I'tisamul waro bimaghfiratik. Apa ya? Ajazal wasifuna an sifatik. Jadi penjagaan manusia itu hanya dengan magfirahnya Engkau ya Allah. Bukan dengan ilmu kita. Ilmu kita itu apa sih? Ilmu kita itu ya segini adanya. Kita ngebahas Allah itu ya bener salah lagi, bener salah lagi, bener salah lagi. Ya, i'tisamul waro bimaghfiratik. Maka keterjagaannya kami itu ya Allah sebagai manusia itu hanya dengan magfirahmu. Kalau Engkau tidak mengampuni kebodohan kita seperti ini, ya kita mau jadi apa? Ajazal wasifuna an sifatik. Orang-orang yang mencoba mensifatimu itu tidak bisa mensifatimu. Itu bisanya saja ya tanzih begitu saja. Ya, untuk sampai kepada hakikat tanzih kepada Allah tidak bisa. Tub alaina fa innana basyar. Ya Allah ampunilah kami, karena kami ini hanya manusia saja. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Tidaklah kami bisa mengenalmu sebagaimana engkau mengenal dirimu. Nah itu akhirnya itu nyanyi. Saya Nawawi itu. Ya. Malam ya sudah begini. Ya, belum maksimal. Belum, ya cuman ya gimana lagi? Kita bakal mati di mana? Ya, ini Syekh At-Taftazani wafatnya di situ. Ngarang Maqasid. Al-Jurjani itu wafatnya ngarang Mawaqif. Lah kita bakal mati di mana? Kalau yang betul tanzihnya itu puncak tanzih manusia ada di Taftazani, kita mah meureun di mana tuh? Ya, andai kan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau jadi apa? Ini apakah kita ini sudah maksimal? Belum. Maksimal mana horeng? Ya kira masak ya we sadaekna. Ngaji teh lain sanaona, lain sama maksimal. Kalau misalkan kayak Syekh Taftazani, Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu udah paling maksimal tuh. Ya. Jadi makanya kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, ya gimana? Bakal berhenti di mana kita itu? Enggak tahu juga, ya. Masih banyak itu yang saya ini sekarang lagi bingung nih mau bawa majelis itu kemana ya. Ini kan kita udah berapa lama nih ngaji akli itu, udah 8 tahun. 8 tahun ada ya ngaji akli, dari awal itu ada 8 tahun ngaji akli. Cuman perkembangannya itu tidak semulus yang diharapkan kan. Ngaji mantik itu di awal masih kene ngosot bae. Nah, ini susah. Ngaji mantik. Sekarang kalau saya ulang lagi Sulamun Nawrok buat kamu mah ilmu baru lagi itu. Baru lagi, catat lagi, nulis lagi, kasih contoh lagi. Oh gitu ya. Padahal kan itu udah dari dulu oh gitunya. Waktunya oh itu udah lewat. Sekarang itu kita udah meje masuknya Isa Guji lah udah bagus. Masuk Samsiah itu udah. Terus kapan kita mau masuk Samsiah itu loh ya. Samsiah itu ada matannya, ada syarahnya, ada hasyiahnya. Kita buat masuk situ tuh butuh Isa Guji. Isa Guji itu ada matannya, ada syarahnya. Itu urusan. Mudah-mudah naon urusan anak justru yang mudah-mudah mah banyak kagoda. Ya. Umur itu kamu itu pernah muda ya, muda kamu dikemanain. Begitu. Lalai waktu muda enggak ada urusan muda tua itu. Para sahabat itu mulai belajarnya dari tua kok. Muka ya kan pada akhirnya makan ihtimam mentingkannya hati kepada apa? Itu. Jadi jangan nyalahin umur. Yang salah itu hati kamu penuh dengan selain ilmu. Itu masalahnya mah.
Ya. Hati kamu itu penuh dengan selain ilmu. Pulang ke rumah yang dipikirin bukan ilmu. Jadi ya kalau saya belajarnya kayak kamu, saya juga nggak bakalan kayak gini. Ngaji mantek seminggu sekali, tadi balikan deui di imah. Nyatu eta barek ngaji 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Oke, di Sulamun Nauruk mau beres-beres. Ya. Makanya tuh ini mau kemana ya? Di apa? Mau dimasukin mau diterusin akli jauh ya. Yang lain nggak bakalan nggak bakalan tercapai. Mau masuk ke yang lain, kalian masih berdegong itu. Masih berdegong, masih kena dengar subhat. Ya, nggak bisa tidak bisa menyaring mana yang benar mana yang salah karena belum ada belum ada fondasi yang kuat gitu. Ya makanya lah kita meminta maghfirah aja sama Allah. Gimana? Nah, terakhir ini, tsumma lam annal mu'tazilata lam yaqulu bi thubutil ma'nawiyah kama qad awhamahu ba'dul ibarat ay lam yaqulu innallaha qadirun bi sifatin ma'nawiyatin. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa Mu'tazilah itu mereka tidak berkata adanya ma'nawiyah sebagaimana sebagian ibarat menetapkannya. Jadi kata Syekh Nawawi siapa? Mu'tazilah itu mereka pun tidak menetapkan sifat ma'nawiyah. Kan selama ini kita taunya itu Mu'tazilah ini menetapkan sifat ma'nawiyah, tapi tanpa sifat ma'ani. Kata Syekh Nawawi tidak mereka itu. Ailam yaqulu innallaha qadirun bi sifatin ma'nawiyatin. Yaitu mereka tidak berkata bahwa Allah itu qadir dengan sifat ma'nawiyah. Wa inna maqalu qadirun bi dzatihi min ghairi qudratin kama taqaddama. Tapi Allah itu qadir dengan zatnya tanpa kudrah. Jadi Allah itu qadirun dengan zatnya tanpa kudrah. Nah, perkataan seperti ini tidak bisa disebut sifat ma'nawiyah, nggak bisa. Karena sifat ma'nawiyah makan nisbah kepada ma'ani. Paham? Nah, ini Mu'tazilah nih. Ya. Wa inna maqalu qadirun bi dzatihi min ghairi qudratin kama taqaddama walam yukaffaru walam yakfuru bidzalika li annahum athbatul qadiriyata thumma syara'an nazimu fi bayani sifatil ma'ani faqala. Cuman Mu'tazilah ini tidak bisa dikatakan kafir karena mereka itu berkata seperti itu, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka menetapkan kekuasaan bagi Allah meskipun tidak menetapkan sifat kuasa bagi Allah. Allah itu berkuasa, sudah di situ. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Ya Allah. Cuman tanpa sifat kehendak, tanpa sifat qudrah begitu. Nah, ini siapa? Mu'tazilah. Ya, ini Mu'tazilah. Mereka tidak kafir. Nah, setelah itu barulah Nazim menjelaskan sifat ma'ani. Faqala faqudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamunis tamar. Insyaallah nanti itu ya. Itu bait keberapa tuh? Faqudratun iradatun itu. 7 apa 8? 9. Hah? Oh 9 itu. Oh ya udah. Nanti berarti bait 9. Kita istirahat dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.